Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari lokal PBA 5B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS dalam menguji sebuah data, yaitu pada video ke-8 kali ini itu tentang uji Pirate Sample Test. Nah, seperti video-video sebelumnya, saya mau meminta maaf jika dalam praktek video nantinya itu ada suatu kesalahan yang tidak disengaja. Mohon dimaklumi, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih uji Pirate Sample Test itu. Pirate Sample Test adalah apabila data yang dikumpulkan dari dua sampel yang berhubungan, artinya bahwa satu sampel akan mempunyai dua rata-rata. Rancangan ini bisa dikenal dengan rancangan pretest dan posttest, yang berarti membandingkan nilai rata-rata pretest dengan nilai rata-rata posttest dalam satu sampel. Penggunaan analisis data menggunakan uji Pirate Sample Test adalah bertujuan untuk menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang diinginkan. Jadi, misalkan nilai yang dilakukan sebelum penyuluhan itu dinamakan pretest, dan nilai yang sudah dilakukan setelah penyuluhan itu dinamakan posttest. Langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Buka aplikasi SPSS, masuk ke variable view yang ada di bawah sebelah kanan. Nah, pada kolom name, sebelumnya di sini saya akan melakukan sebuah uji, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Anne-Weisler-Guillory terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran tersebut, guru melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran Anne-Weisler-Guillory dan yaitu dinamakan pretest. Kemudian tes kedua dilakukan setelah strategi pembelajaran Anne-Weisler-Guillory yang ditetapkan di kelas, yaitu posttest. Bisa kita lihat datanya itu ada di Excel. Pretest ini hasil sebelum dilakukannya uji, dan posttest itu setelah dilakukannya strategi tadi. Nah, jadi pada kolom name ini tadi itu kita beri label. Yang pertama yaitu pretest. Kemudian yang kedua itu posttest. Pada kolom desimal kita ubah menjadi 0, dan pada kolom label kita beri nama juga pretest, dan posttest. Setelah itu pada kolom measure kita beri scale, kita ubah menjadi scale keduanya. Selanjutnya klik data view, kita masukkan
hasil yang ada di Excel tadi. Kita copy dan kita paste di aplikasi SPSS. Maka akan tampak pada seperti layar berikut ini. Langkah selanjutnya, pilih Analyze. Karena kita ingin melakukan uji Poirot sampel tetes, kita pilih Komplement dan pilih Poirot sampel tetes. Nah, karena di sini kita akan menguji perbandingan antara hasil belajar pada pretest dan posttest, maka kita masukkan pretest ini ke kolom variabel 1 dan posttestnya itu masukkan ke variabel 2 yang ada sebelah sini juga. Berikutnya klik option, maka akan muncul kotak dialog pretest test option. Pada confidence interval presentasi ini biarkan saja 95%, artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5%. Itu sama dengan 0,05. Lalu pada missing ini tetapkan saja, setelah itu continue dan langsung saja OK. Maka akan keluar output hasil Poirot sample correlation. Nah, maka inilah output hasil t-testnya. Pada Poirot sampel statistik, ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang kita teliti tadi, yakni pretest dan posttest. Untuk nilai pretest diperoleh rata-rata atau mean, ini itu rata-rata hasil belajar sebesar 54,62 dengan nilai responden yaitu 13 orang dengan standar deviasi 10,300 dan standar error mean-nya itu 2,857. Kemudian untuk posttest itu rata-ratanya sebesar 67,69 dengan responden 13, standar deviasi 10,727, standar error mean-nya 2,975. Nah, karena nilai rata-rata hasil belajar pretest 54,62 itu lebih kecil dari posttest 67,69, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan hasil belajar rata-rata antara pretest dengan hasil posttest. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau signifikan, maka kita perlu menafsirkan hasil uji Poirot sampel tetes yang terdapat pada tabel berikutnya, yaitu Poirot sampel test yang ada di paling bawah ini. Nah, output yang ada di sini menjelaskan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dengan variabel posttest. Berdasarkan output di atas diketahui
nilai koefisien korelasi sebesar 0,350 yang ada di sini. Nah, korelasinya itu adalah 0,350. Hubungan antara pretest dan posttest tadi itu 0,350 dengan nilai signifikan sebesar 0,242. Karena nilai signifikan 0,242 itu lebih besar daripada probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Selanjutnya pada Piret Sample Test, output ini adalah yang terpenting karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam contoh kasus yang kita teliti, yakni mengenai ada atau tidaknya pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Anne-Swerd-Gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Adapun pedoman pengambilan keputusan dalam uji Piret Sample Test berdasarkan signifikan hasil output SPSS adalah jika nilai sig-to-Taylor lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan to-Taylor lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, berdasarkan tabel output Piret Sample Test ini, kita lihat bahwa yang ini sig-to-Taylor-nya itu sebesar 0,002 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa HO ditolak dan HA diterima, sehingga itu memiliki arti bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Anne-Swerd-Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Jadi di sini itu adanya hubungan. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.